Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hepatitis. Oke, kita mulai saja. Untuk hepatitis, apa itu hepatitis? Jadi hepatitis itu adalah peradangan pada organ hati. Dan biasanya kalau di masyarakat awam, biasanya mereka menyebut dengan sakit kuning. Walaupun sebenarnya tidak semua penyakit kuning disebabkan oleh peradangan pada hati. Kemudian, apa penyebab dari hepatitis? Hepatitis ini disebabkan oleh yang pertama bisa dari infeksi virus yang menyerang organ hati. Kemudian yang kedua adalah infeksi non-virus. Bukan karena infeksi virus, tetapi karena misalnya gaya hidup, mengkonsumsi obat-obatan, kemudian alkohol, dan lain sebagainya. Karena kita tahu sendiri, seperti yang sudah dipelajari oleh teman-teman, sebelum semester ini, di semester awal kita mempelajari tentang anatomi dan fisiologi dari hati. Ya, jadi salah satu fungsi hati memang berfungsi sebagai penetralisir racun. Nah, jadi hati ini adalah organ intestinal terbesar yang di sini memang masuk ke di dalam proses pencernaan makanan. Ya, ini memang menjadi pusat metabolisme tubuh, ya, dengan fungsinya memang yang sangat kompleks. Nah, termasuk proses untuk metabolisme protein, ya, lemak, karbohidrat, dan salah satunya adalah untuk menetralisir racun, ya, termasuk alkohol. Selanjutnya, kalau kita lihat gambarannya, untuk hati yang atau hepar yang sehat, ya, dan yang mengalami inflamasi tentu saja berbeda. Jadi ini contoh gambarannya. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam dari virus hepatitis. Ya. Ada yang disebut dengan hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, hepatitis yang terjadi di Indonesia ini paling banyak disebabkan oleh hepatitis A, B, dan C. Nah, jadi sama-sama virus, ya, tetapi media dan cara penularannya berbeda setiap masing-masing hepatitis. Nah, untuk hepatitis A ini disebabkan oleh hepatitis virus. Dan ini penularannya bisa melalui fekal oral, yaitu virus ditemukan pada tinja seseorang. Nah, untuk penularan hepatitis A, ini bisa melalui makanan yang tercemar tanpa dimasak, ya, secara tepat. Contoh misalkan kerang, nah, terutama seperti tiram, ya, kerang, ramis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bisa karena adanya minum air yang terkontaminasi virus hepatitis A.
Dan yang berikutnya adalah kontak pribadi dengan orang yang terinfeksi hepatitis A. Selanjutnya adalah hepatitis B. Hepatitis B ini adalah infeksi pada organ hepar yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan penularannya bisa melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi oleh virus hepatitis B. Kemudian yang berikutnya adalah hepatitis C. Ini penularannya melalui darah. Selanjutnya, bagaimana gejala hepatitis? Untuk gejala hepatitis secara umum adalah yang pertama, pasien mengalami demam ringan. Kemudian juga kelelahan, nyeri pada otot. Nyeri ini bukan karena habis beraktivitas berat ya, tetapi tanpa dia melakukan aktivitas berat ya, atau sama sekali tidak beraktivitas dan orang tersebut mengalami nyeri otot. Kemudian sakit kepala ya, atau nyeri kepala, dan juga bisa menyebabkan anoreksia atau kehilangan nafsu makan, mual ya, kemudian emesis atau muntah, dan juga bisa mengalami diare. Selain itu juga pasien bisa mengalami nyeri perut ya, bagian terutama kanan atas. Selanjutnya untuk urin berwarna pekat ya, seperti teh, kemudian warna tinjanya pucat, dan mata dan kulit menjadi kuning atau kita sebut sebagai penyakit kuning. Selanjutnya untuk kita mendiagnosa ya, jadi untuk kita mengetahui pasien mengalami hepatitis, untuk individu yang beresiko ya, ada gejala atau tidak ya, tetap ya, jadi kita tetap melakukan cek darah ya, apakah hasilnya positif ya atau negatif. Nah, apabila hasilnya positif ya, maka dilakukan pengobatan dan pencegahan komplikasi. Dan apabila tidak ada, akan lebih baik bila dilakukan vaksinasi ya, dan berusaha untuk menghindari faktor resiko. Sedangkan orang yang tidak beresiko maka dianjurkan untuk menjaga gaya hidupnya ya, dan menghindari faktor resikonya. Karena sebenarnya untuk hepatitis sendiri memang kebanyakan karena virus ya, walaupun nanti ada hepatitis ya karena imbas dari obat. Kita lanjutkan. Nah, untuk pengobatan hepatitis ya, untuk hepatitis A tidak memerlukan pengobatan yang spesifik karena dapat sembuh dengan sendirinya ya. Pertama, ketika menjaga pola hidup ya yang bersih dan sehat. Kemudian untuk hepatitis B dan C ini memerlukan pengobatan yang spesifik. Kemudian juga kita harus segera memeriksakan apabila muncul gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana untuk pencegahannya? Ya, pencegahannya cuci tangan, kemudian memasak ya betul-betul sampai matang, kemudian menjaga ketika minum air dari sumber yang bersih ya, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian untuk hepatitis B dan C ya, apabila yang belum terinfeksi dilakukan imunisasi. Kemudian apabila yang mengalami yang sedang hamil ya, dilakukan tes darah untuk hepatitis B. Kemudian untuk bayi yang dilahirkan ya dari ibu yang terinfeksi, maka harus diberikan
globulin hepatitis B, dan vaksin. Kemudian jangan menggunakan alat suntik untuk bersama-sama. Kemudian menghindari seperti tato dan tindik tubuh. Selanjutnya bagi yang sudah terinfeksi, ya maka jangan melakukan donor darah, kemudian organ dan jaringan, kemudian datang ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, untuk pencegahan utama adalah dengan vaksin. Nah, untuk vaksin hepatitis A ini menghasilkan antibodi terhadap virus. Nah, untuk orang dewasa yang berusia lebih dari 30 tahun, mungkin sudah mengembangkan kekebalan tubuh. Dan untuk vaksinasi membutuhkan 2 kali suntikan yang diberikan 6 bulan sampai 18 bulan. Saya tidak akan membahas lebih panjang tentang ini karena tidak terlalu berhubungan dengan anestesiologinya. Kita lanjut untuk vaksin hepatitis B. Nah, untuk pada bayi ini dilakukan segera setelah lahir, ya, usia 1 bulan dan usia 6 bulan. Kemudian pada kelompok beresiko vaksinasi booster atau vaksinasi ulangan. Selanjutnya untuk efektivitas imunisasi hepatitis B ini dalam mencegah infeksi virus ini sampai 90%, bahkan bisa sampai 95%. Kemudian kita lanjut, bagaimana dengan hepatitis yang terjadi karena imbas obat. Nah, apa itu hepatitis imbas obat? Ini hepatitis imbas obat merupakan tipe kerusakan hati akibat obat yang paling sering dijumpai. Obat-obatan yang memiliki efek merusak hati disebut hepatotoksik. Selanjutnya, apa saja obat-obatan yang termasuk dalam hepatotoksik? Ini obat-obat yang memerlukan waktu lama untuk dikonsumsi, seperti obat TB, ya. Contoh, ya, rifampicin, ada isoniazid, ya, ada pyrazinamide, ya, ada ethambutol. Kemudian juga seperti paracetamol, ya, ini juga bisa menyebabkan hepatitis imbas obat. Kemudian ada obat penghilang rasa nyeri yang lain seperti ibuprofen. Nah, ini untuk hepatitis. Oke, dan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan via WA, atau misalkan kalau bisa juga mencari di literatur di internet, ya, atau buku-buku yang terkait dengan kesehatan, ya, atau keperawatan anestesiologi atau kedokteran. Ya, saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.
Gitu.